Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan stambuk A40121029. Perkenalkan, nama saya Selina Mukta, saya dari kelas H dengan NIM AM02121049. Perkenalkan, nama saya Nurbaya Muhammad Amin Parla dengan NIM A40121002. Nama saya Syaulia dengan NIM A40121005. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM A40121005. Perkenalkan, saya Fadila Sahrani dengan NIM A40121044. Perkenalkan, nama saya Marcelina Novitasari dengan NIM A40121007. Kami dari kelas H, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Tadulako 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus dan gangguan pada perkembangannya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian anak yang berkebutuhan khusus serta karakteristik dari anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai pengertian anak yang berkebutuhan khusus. Jadi yang pertama, di sini teman-teman ada dua pendapat ahli mengenai pengertian anak yang berkebutuhan khusus. Jadi yang pertama, menurut Halahan dan Goffman, mereka menyebutkan bahwa anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan sebuah pendidikan serta keluasan dalam mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Dan menurut Rizon dan Sulon, anak berkebutuhan khusus ialah anak yang memiliki perbedaan dalam sebuah dimensi potensi kemanusiaan mereka masing-masing. Macam-macam anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra. Di mata masyarakat umum, tunanetra atau yang lebih dikenal dengan buta adalah seseorang yang tidak bisa melihat atau seseorang yang kehilangan fungsi penglihatannya. Padahal pengertian tunanetra tidak sesempit itu, karena anak yang hanya mampu melihat dengan keterbatasan atau low vision juga disebut dengan tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian atau menyeluruh, yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Penyebabnya bisa terjadi saat dalam kandungan, bisa juga setelah lahir. Anak tunanetra dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu buta atau tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar. Yang kedua low vision atau masih bisa menerima rangsang cahaya dari luar. Selanjutnya tunarungu. Anak dapat dikatakan tunarungu apabila ia memiliki kerusakan atau kelainan pada organ pendengarannya yang menyebabkan tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang seharusnya mampu didengar orang normal. Tunarungu bisa disebabkan mulai dari dalam kandungan ataupun benturan keras yang menyebabkan kerusakan pada organ pendengarannya. Kemudian tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Misalnya, anak-anak yang melakukan kenakalan atau pelanggaran dan sering dihukum oleh guru akan dicap anak nakal oleh teman-temannya. Anak-anak tersebut biasanya disebut dengan tunalaras. Selanjutnya, tunadaksa. Tunadaksa adalah suatu keadaan di mana yang terganggu itu adalah gangguan dalam bentuk hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya.
Penyebab dari tunadaksa ini bisa dari faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf. Pendarahan otak pada saat kelahiran, kemudian kelahiran prematur, kemudian benturan keras di bagian kepala, radang, otak, dan sebagainya. Baik, lanjut. Berikutnya, tunagrahita atau gangguan mental adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Juga mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti berinteraksi dengan orang lain dan mengatur diri sendiri. Dan kemampuan intelektual dan IQ anak tunagrahita umumnya berkisar di bawah 70, yang mana rata-rata anak normal berada pada kisaran 85 sampai 115. Kemudian tunaganda adalah individu yang memiliki kombinasi kelainan, baik dua jenis kelainan maupun lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan satu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Kemudian, gangguan kesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam kemampuan membaca atau yang sering kita kenal dengan diseleksia, menulis atau diagrafia, dan berhitung atau diskalkulia. Juga suatu gangguan psikiatris yang mempengaruhi perkembangan untuk menerima, memproses, menganalisis, atau menyimpan informasi. Nah, dan yang terakhir, cerdas istimewa atau gift adalah anak yang memiliki intelektual tinggi atau gift serta menunjukkan kecakapan khusus dalam bidangnya. Nah, contohnya, anak yang cerdas istimewa memiliki kemampuan membaca lebih awal dari anak seusianya, berpikir kritis, dan mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Itu kita akan masuk pada karakteristik anak berkebutuhan khusus. Di sini yang pertama kita akan jelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus, yaitu anak tunanetra. Jadi adik-adik, anak tunanetra ini adalah anak yang memiliki hambatan serta gangguan pada penglihatannya. Adapun karakteristik dari anak tunanetra ini yang pertama, mereka kadang mudah curiga pada orang lain, kemudian mudah tersinggung dan kurang percaya diri atau rendah diri, dan yang lebih parahnya mereka itu kadang suka berfantasi, mereka suka berhayal atau berangan-angan. Namun adik-adik, ada kelebihan dari anak tunanetra ini, yaitu mereka memiliki jiwa pemberani serta mereka memiliki pengetahuan yang kritis. Nah adik-adik, setelah pada anak tunanetra, kita masuk ke karakteristik anak tunarumbu. Jadi, adik-adik perlu tahu, anak tunanetra dan tunarumbu ini mereka memiliki hambatan yang berbeda-beda. Pada anak tunanetra, mereka memiliki hambatan dalam hal penglihatan. Sedangkan pada anak tunarumbu ini, mereka memiliki hambatan dalam hal pendengaran. Jadi, adik-adik perlu tahu karakteristik mereka pada hambatan yang mereka alami ini. Yang pertama, mereka itu memiliki hambatan dalam menanggapi sebuah bahasa. Jadi, bagi adik-adik yang melihat anak-anak tunarumbu ini, mereka itu biasanya memiliki hambatan dalam hal bahasa. Karakteristik tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, ribut, tidak bisa diam,
menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, so asik, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berrahasia. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. 4. Anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah dan minggat dari rumah. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosional, fisik atau kesehatan anak tunalaras. Yang pertama, karakteristik akademik. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan, bimbingan untuk tindakan disipliner, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya, seringkali membolos sekolah, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit, perlu istirahat. Anggota keluarga terutama orang tua lebih sering mendapat panggilan dari petugas. Kesehatan atau bagian absensi, orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. Lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. Lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. Lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Karakteristik sosial, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. Melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum. Karakteristik emosional. 1. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. 2. Adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit, kelainan lain yang terwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air, tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Karakteristik tunadaksa. Karakteristik penyandang tunadaksa. Menurut Aziz 2015, seorang penyandang tunadaksa memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Karakteristik kognitif. Implikasi dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek yang turut mewarnai, yaitu pertama, kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar, yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Kedua, pengalaman yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Ketiga, transmisi sosial yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Keempat, ekuilibrasi yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Wujud konkret dapat dilihat dari angka indeks kecerdasan. Kondisi ketunadaksaan sebagai besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. B. Karakteristik inteligensi. Untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Walsh-Terman tes untuk tunadaksa ringan, Illinois tes, dan Peabody Vocabulary Test. B. Karakteristik inteligensi.
Untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Hauser-Mann Test untuk tunadaksa ringan, Illinois Test, dan POA Body Picture Vocabulary Test. Karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya yang pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua biasanya cenderung overprotektif. Ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif atau mematikan kreativitasnya. Selain itu, yang menjadi problem penyelesaian penyandang tunadaksa adalah perasaan bahwa orang lain terlalu membesarkan ketidakmampuannya. D. Karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi. Karakteristik fisik. Selain potensi yang terus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Akan tetapi bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. E. Karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal, lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi. Karakteristik tunagrahita. Yang pertama, karakteristik fisik. Anak tunagrahita memiliki fisik yang sama dengan anak normal. 2. Khusus, yaitu pada karakteristik tunaganda dan karakteristik gangguan kesulitan belajar. Yang pertama, karakteristik tunaganda. Jadi, anak tunaganda ini biasanya berperilaku seperti orang aneh atau orang gila karena sering melukai dirinya sendiri dan kurang merawat diri. Karakteristik tunaganda terdiri dari 2 karakteristik, yaitu 1. Karakteristik fisik, 2. Karakteristik sosial. Pada karakteristik fisik, anak tunaganda ini biasanya mempunyai keterbatasan mobilitas fisik, tidak dapat berjalan, dan membutuhkan orang lain untuk membantunya. Sedangkan pada karakteristik sosial, anak tunaganda sulit menjalin hubungan dengan orang lain karena tunaganda ini saja tidak dapat merawat diri sendiri dan berperilaku seperti orang aneh. Itu akan mempengaruhi lingkungan sosialnya. Kedua, karakteristik gangguan kesulitan belajar. Pada karakteristik gangguan kesulitan belajar terdiri dari 2 bagian, yaitu 1. Anak yang mengalami kesulitan membaca atau biasa disebut disleksia, dan anak yang kesulitan berhitung. Karakteristik anak yang mengalami kesulitan membaca yaitu 1. Perkembangan kemampuan membacanya terlambat. 2. Kemampuan memahami isi bacaan rendah. Ketiga, kalau membaca sering banyak kesalahan. Keempat, sering salah menulis huruf. Kelima, hasil tulisannya jelek. Keenam, tulisannya banyak salah atau terbalik. Ketujuh, sulit menulis dengan lurus pada kertas yang tidak bergaris. Kedua, anak yang mengalami kesulitan berhitung. Karakteristik anak yang kesulitan berhitung yaitu 1. Sulit mengoperasikan hitungan bilangan atau pecahan. Kedua, sering salah membilang dengan urut. Ketiga, sering salah membedakan angka. 4. Sulit membedakan bilangan geometrik. Karakteristik cerdas istimewa. Karakteristik secara fisik atau kesehatan. Yang pertama, memiliki
penampilan yang menarik dan rapi. Yang kedua, kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. Karakteristik secara intelektual kognitif. Yang pertama, menunjukkan atau memiliki ide-ide yang orisinal, gagasan-gagasan yang tidak lazim, serta memiliki pikiran yang kreatif. Yang kedua, mampu menggeneralisir suatu masalah yang tadinya rumit menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, memiliki kecepatan dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Dan yang keempat, mempunyai daya imajinasi yang lebih luas atau luar biasa. Karakteristik secara emosi. Yang pertama, sangat peka perasaan dan lingkungannya. Yang kedua, sangat perseptif dengan beragam bentuk emosi orang lain. Yang ketiga, memiliki perasaan yang dalam atas sesuatu. Karakteristik secara motivasi dan nilai-nilai hidup. Yang pertama, menuntut kesempurnaan dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedua, memiliki dan menetapkan standar yang sangat tinggi bagi diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu dan penasaran yang sangat tinggi. Yang keempat, sangat mandiri, bahkan seringkali merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Yang kelima, selalu berusaha mencari kebenaran serta mencari makna dari hidup. Yang terakhir yaitu karakteristik secara motivasi. Yang pertama, punya energi yang seolah tak pernah habis, di mana dia selalu aktif beraktivitas dari satu hal ke hal yang lainnya. Yang kedua, sulit untuk memulai tidur namun sangat cepat untuk terbangun, tidak seperti anak normal pada umumnya. Yang ketiga, rentan perhatian yang panjang. Yang keempat, tekun dan gigih serta pantang menyerah. Yang kelima, cepat bosan dengan situasi rutin, pikiran yang tidak bisa diam. Yang terakhir, spontanitas yang tinggi. Terakhir, mengenai cara menghadapi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ada banyak cara menghadapi anak yang berkebutuhan khusus, di antara lain yaitu pertama, hindari dari perasaan cemas, kecewa, khawatir, marah, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, serta putus asa yang berlarut-larut. Kedua, tidak diperbolehkan menyembunyikan atau menelantarkan anak tersebut. Ketiga, orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, seperti bersosialisasi di lingkungan, berkreasi, dan berkegiatan lain yang bertujuan untuk memperkenalkan anak berkebutuhan khusus dengan kehidupan di luar rumah. Yang keempat, orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu menyebarluaskan informasi bahwasannya ABK bukanlah sebuah penyakit, termaksud informasi mengenai prestasi atau kesuksesan yang didapat oleh anak berkebutuhan khusus di sekolah maupun di luar sekolah. Kelima, orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib memberikan pendampingan di bidang agama masing-masing, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Keenam, orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu mempunyai keterampilan dalam merawat dan mengasuh anak yang berkebutuhan khusus melalui pelatihan-pelatihan. Ketujuh, konsisten dan bersikap terbuka terhadap lingkungan sekitar dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, orang tua dan keluarga harus mempunyai kemampuan teknis dan menstimulasi sedini mungkin perkembangan anak berkebutuhan khusus di rumah dan di lingkungan.